yang saya hormati pimpinan Brikas, ini Pak Brikas, Koordinator Divisi Hukum Humas, yang sekarang ini Pak Basori yang punya kawin juga Divisi penyelesaian sengketa, Pak Ridwan Divisi Hukum. Insya Allah nanti Yusuf Divisi penyelesaian penanganan pengadilan, dan juga Bu Polsek dan Bu Polsek. Yang saya muliakan Pak Haitami, ngapunten, ini tempatnya sangat sederhana dan ini terus Pak Samsul, syukur alhamdulillah layak untuk kita aturkan kehadiran Allah, karena kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu dalam situasi yang sangat baik di bulan yang sangat-sangat baik. Semoga Allah ridho dan memberikan keberkahan, kemanfaatan atas pertemuan ini. Mohon izin, pertemuan ini sebenarnya adalah ikhtiar dari kami Bawaslu untuk meningkatkan kapasitas diri, karena di Bawaslu ada fungsi penyelesaian sengketa dengan tahap awal. Tentunya ketika ada sengketa adalah proses mediasi. Nah, sementara kami belum pernah dilatih atau belum pernah tahu teori-teori dasar terkait dengan proses mediasi. Nah, ini, dan kami berdiskusi sampai pada kesimpulan bahwa di pengadilan pasti ada, apalagi pengadilan agama, karena mau tidak mau proses mediasi itu pasti ada. Berbeda dengan kalau di pengadilan negeri, walaupun di pengadilan negeri informasinya ada juga mediator. Itu ikhtiar dan niat kami untuk bagaimana kami bisa mengasah dan meningkatkan kapasitas diri kami. Kami ingin ngaji, jadi mumpung di bulan Ramadan kita ingin belajar terkait dengan bagaimana kita melakukan mediasi secara umum. Kalau secara khusus nanti mungkin akan kita diskusikan internal terkait yang mediasi kepemiluannya, sengketa kepemiluan. Jadi yang pasti kami butuh dasar-dasar mediasinya. Itu mungkin pengantar dari saya. Sekali lagi mohon maaf sambutannya mungkin kurang maksimal, karena keberadaan kami memang seperti ini. Jadi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita ikuti kegiatan ini dengan seksama. Sekali lagi semoga Allah ridho dan memberkahi serta memberi manfaat untuk acara kita kali ini. Dan mungkin langsung nanti acara ini akan dipandu oleh Pak Kordi, dalam hari ini Pak Basori. Cukup dari saya, atas segala kesalahan kekurangan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hakim dari Badan Agama Kabupaten Bondowoso, Pak Ketua Bawaslu, Komisioner Bawaslu, Pak Brikas, Pak Ridwan, Pak Hasim, Bu Polsek, Bu Tami, dan seluruh staf di Bawaslu yang kami banggakan. Alhamdulillah hari ini kita awali setelah kemarin kita melaksanakan ulang tahun Bawaslu yang ke-13. Sekarang kita awali dengan ngaji. Kebetulan bulan puasa, jadi kita konsepnya ngaji tentang mediasi. Soalnya di sini mohon maaf Pak, jadi kalau kita bicara mediasi itu memang kita buta. Jadi bagian motivator di sini ada Pak Alto. Jadi
bahkan provokator pun juga mungkin ada. Nah, mediator ini kan, nah, provokatornya juga. Nah, mediator ini kami ada, maksudnya yang tidak kami pahami, jadi ilmu baru padahal kami memang dituntut untuk melaksanakan kegiatan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses. Jadi kalau lebih rincinya, kita ini dikasih tanggung jawab berupa penyelesaian sengketa, tapi sebatas sengketa proses, Pak. Kalau sengketa hasil itu menjadi ranah Mahkamah Konstitusi, tapi kalau sengketa proses ini menjadi ranah kami, dan kami dikasih 2 kegiatan di situ, 2 tahapan. Pertama mediasi, yang kedua adjudikasi. Jadi kita juga ada adjudikasi, ya ada hakim juga, walaupun hakimnya pemilu. Hakim pemilu. Jadi ada semacam peradilan pemilu juga, tapi tetap harus dialami oleh mediasi seperti di undang-undang itu disampaikan di undang-undang. Maka ketika berpikir seperti itu, saya konsultasi dengan Pak Ketua menyampaikan kalau dilihat dari tahapan yang ada, kayaknya agak mirip dengan pengadilan agama. Karena kayaknya pengadilan agama sebelum ke persidangan kayaknya masih ada mediasi bagi yang mau firok perceraian, biasanya ada bisa. Saya berpikir seperti itu awalnya. Akhirnya saya konsultasi dengan Pak Ketua dan Pak Frikas secara politisi itu, dan akhirnya kami putuskan untuk bertamu ke Pengadilan Agama, konsultasi ke Pak Saifuddin, Pak Sekretaris. Nah, ini kami menemukan titik temu di situ sehingga kegiatan ngaji hari ini kita laksanakan. Nah, terus untuk teknis ini kami tidak akan ada seremoni yang begitu panjang dan ya, karena kita sifatnya ngaji, Pak. Kita sifatnya ngaji, jadi nanti setelah ini kami pasrahkan waktu sepenuhnya kepada Bapak berdua, monggo mau dibagaimanakan, mau diajari seperti apa ya istilahnya itu, dengan model bagaimana kami pasrah. Yang pasti yang kami harapkan nanti ilmu tentang dasar-dasar mediasi ini kami perlukan seperti itu. Mungkin itu ya sebagai awal, dan ini staf semuanya akan mohon perhatiannya karena nanti ketika kita ada proses penyelesaian sengketa pemilu, semua stafnya akan terlibat, semuanya akan terlibat, seperti itu. Jadi mohon perhatiannya secara penuh karena nanti tidak menutup kemungkinan kita 2 tahun 2024 akan menghadapi itu. Saya kira itu Pak dari saya. Selanjutnya forum sepenuhnya saya pasrahkan kepada Pak. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso yang saya hormati, Bapak-bapak komisioner serta jajaran wilayah kepegawaian, staf di Badan Pengawas Pemilu Bondowoso yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pada hari ini kita masih diberi kesempatan berwajah, bertatap muka dalam rangka pertama silaturahim ya Pak ya. Yang kedua, ngaji bersama, ngaji mediasi. Nah, ada sebuah pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Mungkin perlu saya perkenalkan dulu, biar ketika nanti ketemu saya ditegur lah. Ya, wajahnya rusak, hancur kayak begini nih. Oh, itu namanya Pak Haidami. Nama lengkap saya sebetulnya Ahmad Haidami. Cuma dulu oleh guru saya dikorupsi, Ahmadnya dihilangkan. Tapi bapak saya tidak mengajukan banding. Meskipun diputus begitu oleh guru, bapak nggak pernah mengajukan upaya hukum ya Mas ya. Kan nanti upaya hukumnya ya. Terima apa adanya. Saya lahir di Pamekasan pada tahun tanggal tidak menjaga sebuah kerahasiaan. Istri saya baru 1 Pak. Kemarin sudah pesan ke Pak Samsul tapi belum dapat. Istri saya sudah pesan Pak, daripada capek-capek pulang balik. Saya kebetulan ada di Kediri Bapak Ibu, ada di Kediri. Orang Madura yang berangkat ke Kediri. Nah, istri saya kebetulan
sama-sama mempunyai kesibukan, sama-sama melaksanakan tugas negara, jadi tidak bisa ikut ke sini. Bilang ke saya sudah, kalau memang di sana siapa lagi yang akan membantu bersih-bersih, kalau ada apa-apa lagi. Maka saya pesan lagi dong, kalau ada segitu. Sampai hari ini nggak ada jawaban. Berarti mungkin makbul doa itu saya. Itu mudah-mudahan nggak dapat. Mungkin begitu. Anak saya 3. Yang pertama, alhamdulillah sudah bekerja di Jakarta. Kemudian yang kedua masih kuliah di Bandung. Dan yang ketiga masih kelas 4 SD. Kira-kira 11 tahun, karena ketika itu saya melanglang Buana. Pas waktu itu saya pergi ke Kalimantan. Kok pulang nyantol gitu. Istri saya salah, saya sudah pesan jangan pakai sandal dulu ya, sandalku jangan dipakai. Lupa Bu, ketika ke mandi mungkin dipakai sandal saya jadi. Anda melanggar aturan. Nah, kemudian singkatnya saya di sini sebetulnya mempunyai cucu keponakan itu orangnya. Ya, keponakan istrinya itu keponakan cucu keponakan saya. Saya main ke rumahnya dia di Pemekasan sana. Terus Tante Dua ini pernah ke rumah saya kemarin sama istrinya sama ibunya juga. Alhamdulillah, tidak mengira saya di Bondowoso ternyata banyak keluarga saya di sini. Di Peradikan itu ada, kemudian di Kali Bogor ada, kemudian di mana itu? Di Gerujukan ya, di Gerujukan itu ada. Alhamdulillah kok semuanya punya pondok. Bapak saya tidak punya pondok, nggak pernah ngaji masalahnya. Disuruh ngaji Al-Quran nggak mau, malah suruh ngaji mediasi ya Pak ya. Ya, tidak, saya hanya sebagai pengantar saja, pengantar karena nanti pembicaranya Pak Samsul yang memang setiap hari menggeluti itu. Nah, kembali lagi kepada masalah mediasi. Mohon maaf sebelumnya. Saya dan Pak Haji Samsul ini kaget ketika diberitahu Pak Ketua, Pak ada undangan dari Bawaslu. Ada apa Pak? Diminta untuk memberikan materi masalah mediasi. Loh, saya gitu kaget saya. Nggak salah kamar tuh orang Bawaslu ini. Saya telepon ini. Benar nggak? Iya, Mbak. Kenapa kewenangan agama? Bla 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 bla. Saya ke PN dulu, karena yang biasa menangani masalah sengketa kemudian kan PN kan ya, bukan pengadilan agama. Jadi nggak ada benang merahnya sama sekali antara Bawaslu dengan pengadilan agama. Ini pikir-pikir saya ini salah kamar orang Bawaslu. Apaan yang diharapkan? Terus kok ada surat ini Pak, ada surat. Oh jadi ternyata ya sudah. Pak itu berkata Pak Haji itu ada jadi minta jadi narasumber kata dia itu. Loh Pak, materi ini apa? Gak tahu, pokoknya ngomong saja cerita-cerita. Saya memang Bapak Ibu pernah ditugaskan oleh kantor untuk mengikuti diklat mediasi di Megamendung yang diadakan oleh Mahkamah Agung oleh Pusat Mediasi Nasional tahun 2015. Jadi sudah 6 tahun saya nggak buka itu. Nah karena bidang kerjanya beliau ini yang menggarap, saya hanya yang memerintah. Jadi ilmunya beliau yang punya. Saya hanya memerintah ketika ada sebuah perkara yang perlu dimediasi, kami perintahkan untuk mediasi. Baik, mungkin landasan hukumnya berbeda ya, berbeda antara pengadilan dengan Bawaslu. Kalau di pengadilan itu landasan hukumnya Perma nomor 1 tahun 2016 sebagai perbaruan dari Perma nomor 1 tahun 2008 tentang tata cara mediasi di pengadilan. Kalau di Bawaslu, peraturan Bawaslu ya nomor 5 2017 ya Pak ya, dan 15 2009 ya, 2019 ya. Jadi memang kalau saya melihat dari itu boxingnya memang bapak-bapak ini mempunyai tugas yang lumayan berat, karena yang ditangani itu adalah sengketa pemilu, di mana di situ cenderung mempunyai kekuatan ya Pak ya,
baik fisik maupun non fisik. Karena kalau orang yang sudah bertarung di sudah banyak mengeluarkan ini, kalah misalnya ya, kemudian merasa kalah begitu lah, merasa kalah itu segala cara dilakukan, bahkan fisik juga dilakukan. Inilah makanya saya katakan bahwa tugas Bapak Ibu ini berat. Nah, oleh karena itu dibutuhkan teknik-teknik bagaimana agar supaya sengketa di antara para pihak itu tidak sampai meletus gitu ya, diupayakan bisa damai. Nah, kembali lagi kepada payung hukum kita, bahwa landasan hukum mediasi di pengadilan itu peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 itu bahwa setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan itu yang itu wajib, di frasanya wajib, bukan dapat tapi wajib dimediasi terlebih dahulu. Kenapa maksudnya? Untuk menghindari perkara di pengadilan itu bertumpuk-tumpuk, prosesnya lama, biayanya mahal. Karena kalau di pengadilan itu dan masuk di proses litigasi itu sudah pasti mereka akan berperan. Transparan, apa yang itu sudah transparan di situ. Makanya ketika bisa diselesaikan secara proses mediasi, face to face, ada win-win solution, ya toh. Nah, di situ akan lebih enak. Yang awalnya saling bertarung, saling membenci, dengan adanya mediasi ini bisa dicari solusinya dengan perantara seorang mediator. Karena mediator di sini tidak memihak kepada A dan B, tidak memihak kepada pemohon atau termohon atau penggugat dan tergugat. Nah, disitulah nanti peran Bapak dan Ibu pintar-pintarnya untuk membangun sebuah opini kepada para pihak yang bertikai itu, bagaimana menyelesaikan masalah ini jangan sampai masuk kepada ranah adjudikasi atau ranah litigasi. Seperti itu. Itu fungsi daripada mediasi. Nah, untuk selanjutnya nanti biar disampaikan oleh Pak Samsul. Kemudian kalau Bapak Ibu membutuhkan materi yang bisa saya siapkan ini, sekaligus saya siapkan videonya, itu akan lebih efektif Bapak Ibu memperhatikan daripada hanya mendengarkan begini akan lewat. Tapi kalau Bapak Ibu nanti memperhatikan video yang saya tampilkan di situ, oh begini caranya, oh begini cara, seperti begitu. Begitu Pak Haji ya, akan lebih efektif ya, lebih efektif. Dan kalau itu ini pakai ini saja, pakai pengingat saya ya. Kemudian mempunyai lisensi internasional Pak, Pusat Mediasi Nasional (PMN). Pengajarnya ada namanya Pak Misahak dan lain sebagainya lah. Jadi besar gini ya. Nah, ini Pak perbandingannya, ada sebuah kasus ya, kasus yang ditangani melalui litigasi yang melalui pengadilan itu ada 29 kasus, sementara yang ditangani melalui proses mediasi ada 114 kasus. Ini contoh aja ya, contoh konkretnya. Nah, kemudian di dalam proses pemeriksaan perkara itu, kalau dilakukan oleh pengadilan, itu
sangat lambat, kemudian formal sekali, transparan. Jadi artinya ada rahasia-rahasia apa kan terbongkar di situ. Yang ini yang terjadinya konflik semakin melebar di antara para pihak. Akan tetapi kalau diselesaikan melalui proses mediasi, itu waktu akan dipres semakin cepat pelaksanaannya, sifatnya informal, tidak kaku, tidak bisa sambil guyon seperti begitu. Kemudian rahasianya bisa terjamin. Nah, kemudian hubungan antar personalnya, kalau diselesaikan di pengadilan, itu yang awalnya bermusuhan akan semakin menjadi musuh. Karena apa? Saling serang di situ. Kalau nggak percaya tanyakan Mas, siapa namanya Mas? Nah, yang sering ke pengadilan akan saling serang. Tapi kalau diselesaikan melalui proses mediasi, yang awalnya berhadapan saling serang, tapi karena ada itikat untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu, yang ditengahi oleh seorang mediator yang netral sambil memberikan solusi-solusi, yang awalnya permasalahan meruncing akan menjadi semakin meruncing, akan semakin dapat tercapai perdamaiannya, seperti begitu. Nah, penyelesaiannya kalau di tingkat pengadilan pasti 100% selesai. Artinya apa? Selesai itu bisa memuaskan atau bisa mengecewakan. Memuaskan bagi mereka yang menang, wah puas sekali, bagus putusan pengadilan, pas, dasar-dasar hukumnya pas, adil dan sebagainya. Tapi bagi satu pihak yang lain yang kalah, kurang ajar, hakumnya gak benar, memihak dan sebagainya, itu gak adil, seperti begitu. Tapi kalau diselesaikan melalui proses mediasi, meskipun persentasenya di bawah 100%, tapi tingkat kepuasannya lebih besar. Karena apa? Mereka dapat menerima win-win solution, bisa menerima. Katakanlah yang semula bersengketa masalah hutang misalnya, kemudian dengan adanya janji-janji, kemudian ada titik temu, selesai sudah. Nah, ini fungsi daripada pentingnya mediasi. Nah, ini pertanyaan kepada Anda nanti kalau sudah menjadi mediator. Bagaimana pengalaman pertama menangani kasus di Bawaslu ketika ada sengketa pemilihan, baik pilkada maupun pemilu? Ya Pak ya. Apa bedanya pilkada dan pemilu Pak? Enggak ada, sama-sama. Kalau pilkada pemilihan daerah, kalau pemilu bisa jadi presiden, ya toh? Ya, seperti begitu. Nah, nanti Bapak akan mempunyai cerita nih. Oh dulu pertama kali aku menjadi mediator begini. Dan siapa sih ngajarin? Ke Pak Hirami di Pengadilan Agama. Oke, nah ini Pak. Setiap mediasi itu memberikan karakteristik. Jadi macam-macam bisa orang itu hadir sendiri, bisa juga diwakili kuasanya, ini Mas ya, atau mungkin kuasanya saja yang datang. Ini bermacam-macam. Nah, kalau pidana mediasi, bagaimana meyakinkan masing-masing ini? Dan kita usulkan jalan keluarnya ini misalnya. Selalu seperti itu. Kalau persyaratan itu ya saya kira cukup banyak ya, kejujuran ya, bahkan baik-baik itu syarat mediator. Pokoknya semua yang baik-baik itu artinya dia juga harus percaya diri, ya, tidak ragu-ragu, ya, terus kemudian jadi kalau di buku itu lengkap lah, banyak bisa dibaca nanti ya. Jadi yang jelas itu menurut saya kita semua itu harus menjadi mediator, mendamaikan anak kita yang tengah itu kan mediasi juga. Jadi di situ kadang-kadang ada sedikit bakat juga orang itu jadi mediator. Ditambah lagi kalau dengan pengalaman dengan ilmunya itu kan lebih baik. Dan minimal kalau walaupun tidak ada bakat, kata itu yang mencoba menawarkan pelan-pelan. Saya singkat saja saya cerita, saya pernah tahun 82 itu kontrak rumah di Jalan Harjamah dan Kapasok. Jam 2 malam anak perempuan gedung
suaminya dia dengan orang tuanya, mantu dengan orang tua itu tengkar dengan dua malam. Sudah bawa apa senjata. Saya kan juga bingung pada waktu itu apa yang mau saya. Hanya korban sampai tadi masing-masing satu-satu. Jadi senjatanya dalam mediasi kaukus. Kaukus itu kita ngomong satunya. Pada mertuanya dulu Pak, saya sudah temui nantinya. Dia menyesal sampai saya bikin. Dia mau minta maaf dan berani. Padahal nggak mau begitu juga saya yang katakan. Ada sebaliknya pada nantinya yang banyak terjadi salaman sama nangis sama jajan. Nah, itu ada mediasi seperti itu hakikatnya. Kita mengupayakan dia bisa menyatu kembali. Dan mungkin di KPU ini di bawah ya. Kalau sudah masalah pendaftaran misalnya dan ada yang nggak terima, nah seperti itu kira-kira pendekatannya itu bagaimana kita pada pihak-pihak itu memberikan ya kemungkinan. Dan dalam Islam sendiri kalau kita mengundangkan orang bohong sedikit boleh, bohong sedikit boleh kalau kita mengundangkan orang. Ya seperti itu tadi, saya ada orang itu nggak bilang gitu, semua bilang panas, mau saling. Tapi saya katakan ada itu masih salah. Ya seperti itu ya kadang-kadang. Saya kira demikian nanti mungkin kalau bisa lagi ya. Kalau saya banyak prakteknya ya, mungkin cerita praktek itu bisa jadi pengalaman, bisa ada. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Boleh.